Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar ya mengenai promise gitu. Konsep dari promise itu sendiri, yang mana promise itu adalah janji yang kemudian hasilnya itu adalah ditepati atau diingkari gitu. Yang mana dia tergantung delay waktu. Yang misalkan contohnya kalau ambil data dari website kan itu tergantung kecepatan wifi dan lain sebagainya. Nah, hasil dari itu nanti hasilnya returnnya menjadi ditepati dan juga diingkari gitu. Nah, jadi untuk cara ini jadi untuk pembuatan promise ya. Nah, kalau cara pemakaiannya seperti yang di video sebelumnya, jadi kita bisa ada unduh www.iniwebsite.com gitu kan. Nah, kita pakai keyword yang namanya then gitu. Kemudian di sini ada sebuah function, di sini resultnya. Nah, misalkan kita pengen console log aja langsung hasilnya gitu. Nah, kemudian kalau misal gagal, kita pakai catch gitu. Misal function, ini errornya kita tahu di sini, console.log, di sini resultnya gitu. Ini kita save, tunggu sampai 2 detik. Nah, di sini, oh dia uncaught, is not defined. Oh, sorry. Ini error gitu. Nah, ini. Tunggu 2 detik. Nah, baru dia muncul error atau berhasil gitu. Atau misal biar agak lebih kelihatan gitu ya, async await-nya. Di sini ini mulai console.log ini berakhir gitu. Save. Nah, jadi ini mulai ini berakhir, yang ini di skip dulu tuh. Nah, kemudian ketika data udah selesai, yang mana dia adalah 2 detik, baru muncul hasilnya. Karena di sini settingnya adalah 200, maka dia masuknya ke sini. Jadi kita keambilnya di touch gitu. Nah, jadi cara penulisan kayak gini yang mana ada then dan juga catch itu adalah cara kita mengambil atau menangkap si promise itu. Maksudnya hasil dari promise itu sendiri gitu. Jadi hasilnya kan ada ditepati dan diingkari. Nah, cara kita ngambilnya itu pakai then dan catch gitu. Nah, mungkin di sini kan dia penulisan gaya asinkronus gitu. Nah, ada cara yang lebih mudah dipahami yaitu dengan cara penulisan sinkronus, tapi faktanya dia adalah asinkronus gitu, walaupun penulisannya sinkronus. Nah, itu kita bisa lakukan itu dengan yang namanya async await gitu. Nah, jadi untuk async await, oh ya teman-teman bisa buat file baru ya di dalam folder JS asynchronous, di sini namanya async await gitu. Nah, jadi cara pembuatan penulisannya itu adalah ini. Ini kita hapus ya, atau ini kita komen deh untuk pembanding gitu. Nah, jadi ini adalah oh, cara asinkron sorry, penulisan gaya asinkronus gitu. Nah, kita akan buat penulisan gaya sinkronus nih, kronus gitu. Nah, cara penulisannya adalah atau cara manggilnya adalah kita pakai async dan await gitu. Nah, jadi untuk pembuatannya adalah kita perlu membuat sebuah function gitu. Function atas apa yang ingin kita lakukan gitu. Misalkan di sini kita punya then nih. Di dalam then ini kita pingin ngeluarin hasil dari si ditepatinya si unduh ini gitu. Kita taruhnya kan dia di dalam then. Nah, kita buat function dulu. Kita buat sebuah function, misalkan namanya adalah tampilkan data gitu. Jadi data dari si unduh ini gitu. Nah, di dalam sini misalkan URL-nya kita buat kayak gini. Nah, di sini kita langsung aja nih console.log hasilnya gitu. Atau misalnya gini, variabel hasil sama dengan kita ambil dari si unduh ini gitu. Unduh dengan websitenya www.iniwebsite.com gitu. Nah, kemudian di sini hasilnya kita tinggal perlu hasil gitu. Nah, tapi kalau misal ini kita jalankan, tampilkan data, oh sorry, ini kita control X URL gitu ya. Kita masukkan di sini, kita save. Nah, dia bentuknya promise. Kemudian ini error dari server gitu ya. Karena dia hasil dari sini ya. Misal ini kita ganti jadi 400 deh ya. Save.
Nah, dia menampilkannya bentuknya promise nih di sini, gitu. Kemudian di sini ada unduh URL. Dia bentuknya promise. Nah, supaya dia hasilnya tidak promise gitu ya, kita letakkan di sini keyword async gitu di sebelah sini. Kemudian kalau ini misal kita save ya, hasilnya sama kayak tadi gitu. Nah, supaya jadi kan yang promise itu bagian ini nih. Nah, supaya kita bisa eh, menampilkan hasil, ini kan baru mengambil data, tapi nggak ada hasilnya nih, gitu. Nah, supaya hasilnya itu muncul, kita tunggu dulu gitu. Jadi, pada saat fungsi ini dipanggil, ini kan tampilkan data, pada saat fungsi ini dipanggil, nah ini kan dia bekerja dulu tuh, atau dia buat janji. Nah, si hasil ini itu kita buat dia menunggu hasilnya gitu. Jadi program yang tadinya itu kan kalau misal ini mulai ini berakhir kan dia akan nge-skip tuh. Kalau misal ada promise, dia akan skip dulu tuh ke selanjutnya. Nah, kita buat si variable hasil ini nggak di skip. Jadi dia nggak langsung ke bawah ini gitu. Caranya adalah kita kasih keyword await gitu. Nah, jadi ini mulai ini berakhir. Nah, ini adalah datanya. Jadi datanya itu muncul gitu. Kalau misal yang tadi, ini kan dia baru ini mulai berakhir, kemudian langsung menampilin promise, yang mana artinya itu adalah pada saat kita panggil si ini, nah saat si unduhnya lagi jalan, itu kita langsung panggil si console.log hasilnya, sehingga munculnya itu adalah promise kayak gini bentuknya gitu. Tapi kalau kita tungguin dulu, await, nah, oh sorry, await, nah kita tungguin dulu nih hasilnya. Jadi pada saat ini dipanggil, oh, web manggil tampilkan data ini website.com. Kemudian dia akan masuk ke function ini. Nah, saat dia masuk ke baris ke-27 ini, di sini oh ada function promise, ada promise gitu. Ada promise. Kemudian di sini ada keyword tunggu. Oh, berarti artinya kita si program itu suruh nunggu si unduh ini selesai, baru masukin hasil ini, baru ditampilin di console.log gitu. Jadi nggak dilakukan skip gitu. Jadi itu fungsi dari await yang ada di sini. Fungsinya adalah menunggu hasil dari return promise. Ini kan promise kan dia returnnya. Nah, supaya kita tuh nunggu hasil dari si promise-nya, kita pakai await gitu. Jadi setelah ditunggu baru hasilnya ditampilkan. Jadi pada saat ini kita save, ini mulai ini berakhir. Nah, kemudian dia baru muncul nih. Ini adalah datanya gitu. Nah, kalau misal kita lihat dari sini, dia penulisannya tuh lebih mudah dipahami gitu. Jadi teman-teman nggak pusing dengan ada then, kemudian di dalamnya ada fungsi apalah, kemudian di sini ada catch fungsinya apalah. Nah, kalau misal kayak gini teman-teman, oh ya udah kayak sekedar biasa aja gitu. Oh, di sini ada function buat ngambil data gitu. Kemudian nanti datanya masuk ke sini, ya udah berarti kita tinggal perlu tampilin aja gitu. Jadi penulisannya ini itu adalah penulisan dengan gaya sinkronus gitu. Jadi kita bisa menggunakan uh, metode atau konsep asinkronus pada JavaScript, tapi penulisannya itu tetap dengan gaya sinkronus. Caranya adalah kita menggunakan kita perlu membuat sebuah function asinkronus, jadi async function. Kemudian pada bagian yang mana dia menghasilkan promise, kita kasih await di depannya gitu. Kemudian baru kita bisa dapat hasilnya gitu. Oke, jadi itu cukup sekian untuk video kali ini. Lumayan lebih singkat ya dibandingkan dengan konsep. Tapi mungkin dari sini teman-teman bisa lebih memahami gitu. Atau bisa menerapkan si konsep asinkronus ataupun promise itu lebih mudah gitu. Karena penulisannya sendiri kita uh, penulisan dengan gaya sinkronus kayak ya udah gitu. Jadi ada function, kemudian functionnya itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Kemudian kita mau apakan hasilnya itu terserah kita selanjutnya gitu. Jadi penulisan ini kan bisa dibilang lebih mudah dipahami daripada pakai then dan catch yang ada di sini gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan melakukan project nih. Jadi kita akan menggunakan fetch gitu ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi fetch. Kemudian kita akan bisa dibilang kita akan membuat search gitu. Jadi kita akan membuat search engine untuk suatu data gitu. Jadi nanti kita akan ketikkan datanya, kemudian kita enter, kemudian kita akan pakai server yang publik, jadi server umum. Kita pakai itu
Kemudian dari data itu yang sudah diambil kita tampilkan di halaman website kita gitu. Jadi itu untuk video selanjutnya. Untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.